What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, jumpa lagi di episode ke-143. Ya, sayang sekali hasil yang tidak kita inginkan terjadi di Stamford Bridge di Boxing Day di tahun ini. Setelah CBC di preview kemarin sudah menjelaskan Chelsea mempunyai rekor yang sedikit buruk ya dari 3 pertandingan hanya telah kalah 2 pertandingan di Boxing Day dan ini adalah pertandingan ketiga di Boxing Day dari Chelsea yang kalah mengalami kekalahan. Ya, mau nggak mau kita harus terima dan saat ini kita tertahan dengan mengkoleksi 35 poin, guys. Ya, masih selisih 4 poin dengan Liverpool dan juga hanya selisih 1 poin dengan peringkat ketiga yaitu Nottingham Forest yang luar biasa mereka juga menang dan bila Arsenal menang di pertandingan nanti saat melawan Ipswich Town ya dini hari nanti maka mereka akan menggeser Chelsea karena mereka akan mengkoleksi 36 poin hingga Chelsea akan berada di posisi ketiga ya. Tapi kalau misalkan Arsenal itu seri ataupun kalah maka kita tetap berada di peringkat kedua. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali menonton dari channel CBC, dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Kita langsung jump in ke line up. Ya, kita bisa lihat di sini sesuai dengan prediksi dari CBC 100% itu valid. Di goalkeeper ada Robert Sanchez, kemudian right center back ada Malo Gusto, central center back Tosin, kemudian left center back ada Levi Colwill, Cucurella di inverted left back, kemudian Caicedo di defensive midfielder, Enzo Fernandez sebagai box to box, kemudian Pedro Neto di right winger, left winger, Jadon Sancho attacking mid ada Cole Palmer dan juga striker Nicholas Jackson. Ya, aduh, di menit ke-18 berawal dari umpan dari Lival Cowell kepada Cole Palmer sehingga Cole Palmer dapat mencetak gol pertamanya di menit ke-16 dengan tendangan ya jarak dekat dengan gawang di dalam kotak penalti sehingga merubah skor menjadi 1-0. Hingga menit ke-82 kita bertahan dengan skor yang cukup baik 1-0. Tapi dalam watch along beberapa kali CBC selalu menyampaikan ke teman-teman, ke para sobat CBC di membership, please, please ganti Malo Gusto dengan Jos Acempong karena kita ini keteteran berkali-kali berulang-ulang entah itu si Malo Gusto ataupun itu Tosin ya berkali-kali itu keteteran di sisi sebelah kanan diobok-obok oleh Iwobi sama Robinson dan juga uh, Basey ini mengirimkan crossing berulang-ulang dari sisi sebelah kanan dari Chelsea. Begitu juga dengan sisi sebelah kiri ya. Cucurella kurang begitu tampil seperti biasanya dan juga Jadon Sancho juga sering telat menutup sehingga kepada Adama maupun Pereira dan para pemain pengganti dari Fulham dimulai dari Wilson dapat mencetak gol ya memanfaatkan kesalahan dari Malo Gusto maupun Tosin yang telat menutup. Begitu juga gol kedua di menit ke-90 plus 5 dari Muniz. Oh my God. Lagi-lagi kosong di dalam kotak penalti di sisi Malo Gusto dan juga di sisi Tosin. Di mana gol tersebut itu diawali oleh
Goal kick yang dilakukan oleh Robert Sanchez ke tengah, tapi tidak akurat dan langsung melancarkan serangan balik. Yang dimana sepertinya defensif atau midliner kita itu sedang menggelar karpet merah. Ya, Levi Cowell juga telat menutup. Seperti membiarkan pemain Fulham itu menuju ke buffet untuk makan all you can eat. Karena tidak ada Malo Gusto di sana. Tidak ada Tosin di sana untuk dapat menutup pergerakan dari pemain Fulham. Dan Muniz tidak terjaga sama sekali. Ya, kita tidak bisa mengalahkan Robert, tidak bisa menyalahkan Robert Sanchez dalam hal ini. Karena ya, apa yang bisa dilakukan dengan gol sedekat itu, kawan? That's why CBC sudah teriak berkali-kali, please, Cempong turunkan, please. Ya, bahkan teman-teman itu dari Sobat CBC pada setuju ya, ini Cempong harus turun. Tapi tidak diturunkan, hanya melakukan satu pergantian pemain, yaitu Christopher Nkunku saja. Menggantikan Nicholas Jackson yang juga bermain sedikit drop. Tapi kita patut mengapresiasi eh goalkeeper dari Fulham yaitu Leno. Ya, dia bermain sangat luar biasa beberapa kali, termasuk tendangan terakhir bicycle kick oleh Levi Cowell dapat di tepisnya ya. Dan sundulan dari Cucurella dari dalam kotak penalti jarak dekat diawali oleh free kick dari Enzo Fernandez kepada Cucurella, tapi luar biasa Leno dapat menepis. Dan juga Jackson sayang sekali membuang peluang kembali terjadi. Kali ini sundulannya itu melebar. Pada saat melawan Everton, sundulannya itu mengena tiang gawang. Jadi, ya, I'm sorry to say, dua pertandingan tanpa gol Nicholas Jackson sebagai striker di tim besar seperti Chelsea, ya, kita memang tidak mengharapkan gol itu terus terjadi oleh striker kita, ya, tapi come on man, ya ini tim besar, yaitu Chelsea. That's why kita masih membutuhkan striker di musim dingin kali ini, ya, teman-teman. Untuk ya kita tidak bersaing dengan Liverpool untuk merebut gelar, tapi setidak-tidaknya untuk mengamankan posisi empat besar untuk posisi UCL di musim depan. Kita membutuhkan sosok striker tersebut. Begitu juga dengan Malo Gusto, please lah ya. Kita menempatkan Malo Gusto di right center back itu adalah suatu hal yang memang tidak semestinya dilakukan karena posisi dan postur dia itu bukan di right center back. Postur dia itu adalah sebagai right back yang berperan sebagai inverted. Dan inverted dia itu bukan posisi sebagai diamond box to box. Tapi inverted dia itu berperan sebagai defensive midfielder membantu another defensive midfielder di lini tengah untuk membantu pertahanan, untuk memfilter serangan. Jadi itu yang mesti dilakukan oleh Mal Gusto, bukan berperan sebagai right center back yang bermain di tengah. Ya posturnya, tipikal profilnya itu tidak memenuhi standar untuk bermain di right center back. Oke lah, kita tidak punya Bernard Badiashile yang kabarnya terakhir itu juga mengalami hamstring. Wesley Fofana maupun Reece James semua posisi di right center back semua ya. Bernard Badiashile jadi left center back, tapi dia adalah pemain terbaik daripada si Tosin maupun daripada Disasi. Tapi yang jadi pertanyaan, kita punya Josh Achempong, kenapa kita tidak memanfaatkan Josh Achempong di posisi itu? Tapi lebih mementingkan si senioritasnya si Malo Gusto sehingga dia yang dapat bermain di posisi situ di right center back ya. Jadi please CBC berharap tidak hanya player tapi pelatih Enzo Maresca itu dapat lebih progres lagi ya untuk dia ini dapat mengikuti pattern atau pola untuk menjadi pelatih top ya.
Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak kepada pelatih yang tidak mempunyai jejak histori dia melatih dari tim di Liga Inggris. Karena dia ini basically hanya asisten pelatih dan setelah itu dia ke Parma dan tidak berjalan dengan baik. Sekitar hanya 4 minggu atau 8 minggu dia terus ke Leicester di Championship ya menjadi juara dan baru kali ini pertama kali dia melatih ya, tim di Premier League. That's why CBC berharap tidak hanya player yang melakukan progres, tapi juga pelatih. Bagaimana dia melihat profil dari pemain yang dia punya. Tidak hanya kita terpatok pada komposisi pemain yang itu-itu saja. Padahal kita punya beraneka ragam profile player yang bisa kita turunkan untuk menghadapi permainan dari skema opponent di mana mereka ini bermain open play ataupun mereka ini bermain low block. Ya, kita punya kualitas di situ. Kenapa kita hanya melakukan satu pergantian pemain? Itu yang tidak masuk akal. Dan CBC sangat kaget. Kita menurunkan dua goalkeeper di bench tuh buat apa? Ada Jorgensen, ada Bettinelli. Ya kan? Sedangkan Vega tidak ada, Madueke tidak ada. Jadi kita tidak tahu ya apa yang dipikirkan oleh Enzo Maresca tidak memasukkan mereka ke dalam bench maupun tim yang di bench Joe Felix, Mark Gue itu kenapa tidak diturunkan? Acempong pada saat kita membutuhkan karena 1-0 tidak akan aman, tidak akan aman. Makanya pada saat melakukan pergantian hanya satu dan itu pun di menit ke-71. Nggungku masuk menggantikan Nicholas Jackson yang juga sedang drop. Palmer sendiri ya mungkin masih berharap miracle itu akan terjadi pada saat si Palmer itu dapat melakukan suatu pergerakan atau terobosan yang bagus, tapi kan tidak terjadi. Mestinya ada Joe Felix di sana. Kalaupun tidak Joe Felix, Nggungku di sana dan taruhlah Mark Yu di depan. Jadi entah apa yang dipikirkan oleh Enzo Maresca dan kita berharap Enzo Maresca dapat terus progres karena minggu depan di tanggal 31 Desember pertandingan terakhir untuk menutup paruh musim ini ya melawan Ipswich Town. Jadi kita berharap kita tetap stay on Big Four dan ingat kita bukan title contenders dan we are not in the title race. So just make it clear ya teman-teman. So I think that's all di episode ke-143 kali ini. Thank you so much buat teman-teman sobat CBC di membership yang sudah lakukan watch along bersama CBC. CBC mengapresiasi waktu kalian, support kalian. Dan buat teman-teman yang mau bergabung dapat langsung klik join ya sehingga tidak ketinggalan live watch along with CBC. Oke. Thank you so much for watching. Take care. Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan dan Happy Holiday buat teman-teman dan juga buat teman-teman yang masih kerja ya pada watch along ada yang masih kerja shift malam. Tetap semangat. Oke, have a good night. Take care. God bless and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.